Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Tapi bagaimana dengan kondisi literasi kita saat ini? Mari kita lihat bersama. Literasi itu bukan sekadar membaca atau menulis, tapi kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Dengan literasi yang baik, masyarakat bisa mengambil keputusan lebih cerdas, kritis, menghadapi hoaks, dan berkembang secara ekonomi dan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam laporan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia 2025, Indeks Literasi Nasional tercatat sebesar 64,05, yang termasuk dalam kategori sedang. Angka ini menunjukkan kenaikan tipis, namun memang belum tergolong tinggi, meski ada peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, dan adanya sedikit kemajuan dan kesadaran membaca dalam masyarakat. Sementara itu, Kemendikbudristek melalui Gerakan Literasi Nasional mencatat peningkatan 0,2 poin dalam kemampuan literasi dasar masyarakat, terutama di Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat mulai menunjukkan hasil positif, meski memang masih perlu ditingkatkan lagi agar bisa mencapai kategori tinggi secara nasional. Literasi Indonesia meskipun begitu masih dikatakan dalam kategori yang rendah. Beberapa faktor utamanya ini adalah kurangnya minat baca, fasilitas perpustakaan yang belum merata, dominasi media sosial, rendahnya pemahaman bacaan, dan kualitas pendidikan yang memang belum optimal. Apabila literasi rendah, masyarakat akan rentan terkena hoaks, kemampuan berpikir kritis mereka melemah, kesenjangan sosial makin lebar, potensi sumber daya manusia tertinggal, dan peluang kemajuan bangsa menjadi terhambat. Lalu apa yang bisa dilakukan? Adalah program literasi di sekolah dan masyarakat, pembenahan perpustakaan daerah, pelatihan guru, penguatan literasi digital, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi. Meskipun ada sedikit peningkatan berdasarkan data yang tertera, sayangnya di beberapa daerah lain, minat baca masyarakat ini masih rendah karena keterbatasan akses buku, koneksi internet, dan kegiatan literasi yang memang belum merata. Jadi meskipun trennya meningkat, masih banyak hal yang perlu diperbaiki lagi agar literasi Indonesia bisa naik ke kategori yang lebih tinggi. Jadi, jika kalian merasa kenapa orang Indonesia yang memang sebenarnya pintar-pintar, namun kadang masih gampang terjebak dengan berita bohong atau malas membaca hal yang panjang, karena itu memang semuanya berhubungan dengan satu hal penting, yakni literasi. Jadi, jika literasi kita rendah, efeknya bisa terasa di semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga cara kita berinteraksi di dunia digital ini. Melihat secara global pun, posisi Indonesia ini juga masih tertinggal dibanding negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura yang indeks literasinya sudah di atas 70. Namun dengan peningkatan kecil kita ini, tetap saja harus patut disyukuri. Karena ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membaca dan belajar mulai tumbuh secara perlahan sedikit demi sedikit. Sekarang kita hidup di era digital di mana informasi datang dari segala arah. Sayangnya, tanpa kemampuan literasi digital yang baik, kita bisa dengan mudah terjebak dalam disinformasi, hoax, atau manipulasi media. Makanya, literasi digital jadi bagian penting dari literasi modern. Orang yang literat secara digital mampu memilah mana informasi yang valid, mana yang menyesatkan. Dia juga tahu bagaimana menggunakan teknologi untuk hal produktif, bukan sekedar konsumsi hiburan, tapi juga untuk belajar dan berkarya. Lalu bagaimana cara kita untuk memperbaiki permasalahan ini? Tentu kita enggak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kita semua memiliki peran. Sekolah bisa mulai menanamkan kebiasaan membaca 15 menit setiap hari. Komunitas bisa membuat taman baca dan pojok literasi di kampung. Anak muda pun bisa ikut campaign digital yang mengajak orang lain untuk membaca dan berpikir kritis. Dan yang paling penting adalah mulai dari diri sendiri. Ubah waktu scroll medsos untuk jadi waktu membaca hal-hal yang bermanfaat. Nah, berbicara tentang literasi daerah, Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu ini adalah contoh nyata pergerakan yang positif. Perpustakaan ini telah melaksanakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan literasi, pelayanan, dan pelestarian budaya.
Di antaranya, layanan peminjaman dan pengembalian buku, perpustakaan digital dan e-book, serta penggunaan komputer dan internet. Program unggulan lainnya termasuk dengan program literasi anak dan remaja, pelatihan, seminar, serta kegiatan budaya dan seni lainnya. Jadi ayo kita mulai juga dari diri sendiri. Buka satu buku, satu artikel, dan kunjungi perpustakaan terdekat. Karena setiap halaman yang kita baca adalah langkah kecil menuju bangsa yang lebih cerdas, kritis, dan beradab. Ingat, Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang literat.